Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah sujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan rahmatnya kami dapat menayangkan kembali episode kisah perjalanan rohani Sang Prabu. Semoga ilmu dari kisah perjalanan rohani Sang Prabu dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Tanggal 20 April 2007, Jumat Pahing, malam Sabtu Pon, pukul 21.37 malam, Sang Prabu kedatangan tamu yang sudah dikenal, yakni Susetyo dan Sunan Giri. Assalamualaikum, dijawab oleh Sang Prabu. Waalaikumsalam. Tamu Susetyo berkata, "Sinun Prabu, saya datang. Saya Susetyo, sudah lama tidak datang." Sang Prabu menjawab, "Iya, bagaimana? Ada kabar apa?" Tamu Susetyo berkata, "Saya heran dengan orang-orang yang menangani lumpur panas. Sebenarnya itu tidak sulit jika orangnya mengetahui, karena mereka mengagung-agungkan akal pikirannya saja. Sampai di sini dulu. Sepertinya akan ada tamu yang akan mengunjungi Sinuhun. Wassalamualaikum," dijawab oleh Sang Prabu. Waalaikumsalam. Tak lama kemudian datang Sunan Giri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dijawab oleh Sang Prabu. Kanjeng Sunan Giri berkata, "Sinun Prabu, saya Sunan Giri datang berkunjung. Sudah lama tidak datang. Pertama, saya ingin meminta petunjuk di tempat saya." Sang Prabu menjawab, "Kanjeng Sunan, saya mohon kepada Kanjeng Sunan, orang-orang yang berziarah untuk diingatkan ke dalam batinnya dan untuk memahami akidah. Tidak meminta kepada kuburan, tetapi memintalah kepada Allah yang Maha Kuasa. Khusus untuk juru kuncinya, janganlah menyesatkan para peziarah. Yang kedua, Kanjeng Sunan, untuk keadaan yang di sana, saya mohon Kanjeng Sunan memberikan peringatan agar keadaan di sana damai dan tentram." Kanjeng Sunan Giri menjawab, "Iya, terima kasih Sinuhun. Apa yang dikatakan Sinuhun, saya laksanakan. Sampai di sini kedatangan saya. Wassalamualaikum," dijawab oleh Sang Prabu. Waalaikumsalam. Tanggal 28 April 2007, Sabtu Kliwon, malam Minggu Legi, pukul 24.00, Sang Prabu kedatangan guru gaib. Assalamualaikum, dijawab oleh Sang Prabu. Waalaikumsalam. Guru gaib berkata, "Angger anak Prabu, bagaimana pekerjaanmu?" Sang Prabu menjawab, "Alhamdulillah, sudah lancar ya." Guru gaib berkata, "Perihal apa yang dibutuhkan di dalam pekerjaanmu, yang sudah sampaikan di Jakarta ada." Sang Prabu menjawab, "Iya, iya." Guru gaib berkata kembali, "Jangan khawatir, perihal pekerjaan lainnya akan diberikan kepada Angger." Sang Prabu menjawab, "Iya, iya, terima kasih." Ketika dalam berdialog, tiba-tiba guru bergegas meninggalkan saya tanpa pamitan. Untuk beberapa saat kemudian, di tengah malam, tanggal 29 April 2007, Minggu Legi, pukul 01.27 pagi, guru gaib datang kembali untuk membawa sesuatu. Lalu saya disuruh keluar teras.
"Assalamualaikum." Sang Prabu menjawab, "Waalaikumsalam." Guru gaib berkata, "Angger, anak Prabu yang datang kembali. Keluarlah dari teras ger, baca 2 kalimat syahadat 3 kali. Ini dari Tuhanmu, Allah yang mengatur jagat raya ini. Terimalah, angkat tanganmu di atas kepala, kemudian genggamlah, usap ke dadamu. Gunanya supaya batinmu tidak gelisah jika ada masalah." Sang Prabu menjawab, "Iya, terima kasih, Eyang." Guru gaib berkata, "Semua itu sudah dikehendaki Tuhanmu yang mengatur jagat raya ini, bangsa manusia dan jin. Tuhanmu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Perkara celaka atau baik karena ulahnya sendiri." Sampai di sini dulu yang datang. Wassalamualaikum. Dijawab oleh Sang Prabu, "Waalaikumsalam." Tanggal 16 Mei 2007, Rabu Pon, malam Kamis Wage, pukul 23:25 malam, Sang Prabu kedatangan Sunan Ampel. "Assalamualaikum." Dijawab oleh Sang Prabu, "Waalaikumsalam." Sunan Ampel berkata, "Sinun Prabu, saya datang. Surat Sinun Prabu sudah dibaca orang-orang di sana. Semua sudah mengerti perihal tersebut. Mereka akan bermusyawarah perkara itu. Semoga Sinun Prabu dapat segera bertindak mengenai lumpur panas." Sang Prabu menjawab, "Iya Kanjeng Sunan, semoga Tuhan yang Maha Agung membukakan hatinya. Mereka sadar bahwa keadaan tersebut ada sebab akibatnya." Kanjeng Sunan berkata, "Iya Sinun Prabu, sampai di sini kedatangan saya. Wassalamualaikum." Dijawab oleh Sang Prabu, "Waalaikumsalam." Tanggal 22 Mei 2007, Selasa Wage, pukul 01.00 pagi, beliau kedatangan guru gaib kembali. "Assalamualaikum." Dijawab oleh Sang Prabu, "Waalaikumsalam." Guru gaib berkata, "Angger, anak Prabu yang datang." Sang Prabu menjawab, "Iya, Eyang." Guru gaib berkata, "Yang sabar ya Angger, mengenai pekerjaanmu, dapatnya seberapa harus kamu syukuri. Itu cukup untuk kepentinganmu dan tanggunganmu. Tidak hanya segitu saja, ada tambahan lagi." Sang Prabu menjawab, "Iya Eyang, semoga cukup untuk kebutuhan saya dan keluarga." Guru gaib berkata kembali, "Jangan khawatir Ger, Tuhanmu lebih mengerti apa yang kamu butuhkan." Sang Prabu menjawab, "Iya Eyang." Guru gaib berkata kembali, "Tidak akan lama lagi Angger akan berangkat ke Sidoarjo. Angger adalah salah satu manusia yang mendapat anugerah dari Tuhan yang Maha Agung. Jika sudah selesai pekerjaanmu, berangkatlah ke Jakarta. Sekalian mampir menengok anakmu." Sang Prabu menjawab, "Iya Eyang." Guru gaib berkata, "Sampai di sini dulu kunjungan Eyang. Wassalamualaikum." Dijawab oleh Sang Prabu, "Waalaikumsalam." Tanggal 26 Mei 2007, Sabtu Pon, malam Minggu Wage, pukul 19.20 malam, beliau kedatangan Ibu Ratu Kidul. "Assalamualaikum." Dijawab oleh Sang Prabu, "Waalaikumsalam." Ibu Ratu berkata, "Kang Mas Prabu, saya datang. Ketika Kang Mas ada di Candi Prambanan, saya panggil, Kang Mas diam saja." Sang Prabu menjawab, "Tidak Diajeng, saya masih berdiskusi dengan teman-teman.
Seharusnya diajak mendampingi Kang Mas berdiskusi. Ibu Ratu menjawab, tidak bisa Kang Mas, karena saya tidak berada di tempat Kang Mas. Saya ingin bertanya Kang Mas. Sang Prabu menjawab, iya, ada apa di Ajeng? Ibu Ratu bertanya, hasil rapat leluhur badan halus alam gaib, ada yang terpilih akan menata negara ini. Sang Prabu menjawab, begini di Ajeng, Kang Mas pasrahkan kepada Allah yang Maha Agung. Kita itu makhluknya Allah di Ajeng. Ibu Ratu berkata, Kang Mas, saya sudah lama tidak ke sini. Sudah kewajiban saya datang ke sini. Saya ingin menyatu dengan Ibu Raga. Sang Prabu menjawab, iya, silahkan diajak. Catatan, tanggal 25 Mei 2007, Sang Prabu menghadiri undangan Pak Bari CS dari Bandung ke Candi Prambanan, Yogyakarta dalam acara pagelaran ketoprak Joko Tingkir di Wisuda. Pada tanggal yang sama, pukul 23.00 malam, Sang Prabu kedatangan Rojo Mulyo atau Sang Hyang Jagatnata sebagai anak buah dari golongan Abdiya atau golongan iblis. Assalamualaikum, dengan suara yang besar, bergetar, dan dibuat-buat. Dijawab oleh Sang Prabu, Waalaikumsalam. Iblis berkata, saya datang Sinun Prabu. Sang Prabu menjawab, kamu Jagatnata, Raja Mulia, saya hafal dengan gelagatmu. Iblis berkata, iya Sinun, saya mengerti. Para leluhur sudah membicarakannya. Sinun sudah dipilih. Saya mengerti tetapi tidak berani mendekat. Saya ingin meminta kepada Sinun. Sang Prabu menjawab, meminta apa, Raja Mulia? Iblis berkata, jika sudah waktunya Sinun Prabu menjadi titik-titik-titik, saya mohon kepada Sinun, jangan mengusik dan merusak tempat pesugihan, karena mereka anak buah saya. Saya sendiri tidak berani menggoda manusia jika Tuhan yang Maha Agung menurunkan nur pencerahan. Saya lebih baik menyingkir. Sang Prabu menjawab, begini ya Raja Mulia, semua itu sudah kehendak Allah yang Maha Agung. Kamu dan saya tidak dapat berbuat apa-apa. Saya mempunyai amanah dari Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala yang aku sembah untuk membetulkan akhlak manusia. Kamu tetap harus menyingkir. Kamu tahu mati dan ajalmu kapan? Iblis menjawab, nanti hingga datang hari kiamat. Sang Prabu berkata, jika Allah menghendaki, sekarang kamu mati pun bisa. Iblis kaget. Dia mengira Sang Prabu akan berbuat sesuatu kepadanya. Sambil berkata, nanti saya jika sudah menjadi kepastian Allah yang Maha Agung, Sinun Prabu itu zaman akhir. Saya menyesatkan manusia itu saling bertarung, saling mengacau. Manusia itu bodoh, mau saja saya goda. Sebenarnya saya tidak dapat berbuat apa-apa jika manusia tidak menuruti bisikan saya, karena saya hanya menaiki hawa nafsu manusia. Sang Prabu menjawab, saya mengerti jika itu sudah menjadi tugasmu menyesatkan. Tetapi jika sudah waktunya kamu harus menyingkir. Dengan cepat-cepat iblis pergi dan menjawab, sampai di sini kedatangan saya, Sinun. Saya tidak tahan berlama-lama di sini. Panas sekali.
Sampai di sini dulu penjelasan dari catatan kitab Kisah Perjalanan Rohani Sang Prabu. Kita lanjut episode berikutnya. Saya tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.